semangat rekreasi, hatinya senang ke bawah mimpi. Mesti PKS ini partai oposisi, enak diajak ngobrol sambil minum kopi. Di tengah ramainya bursa Pilkada Jakarta, Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, sowan ke kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Soal Pilkada Jakarta, Kaesang menegaskan tak menyodorkan nama dirinya dan soal Anis Sohibul yang diusulkan PKS akan dibahas kembali di internal PSI. Namun Kaesang bilang sebagai pemenang pemilu di Jakarta, semestinya PKS mengajukan diri jadi calon gubernur. Sudah pasti saya tidak menyodorkan nama saya ke DPP PKS untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul. Itu nanti akan kami bahas kembali di PSI. Tapi ya, ini menurut saya pribadi ya Pak Presiden PKS ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi. Saya rasa sebenarnya nih Pak Presiden PKS ini harusnya menjadi gubernur. Masuk tuh Barat. Presiden PKS Ahmad Syahiku berharap PSI bisa berkoalisi di Pilkada Jakarta mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman. Namun soal masukan Kaesang agar PKS mengajukan nama Cagup Jakarta, Syahiku menerima masukan putra Jokowi itu. Pertama kali kita ketemu ya, nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke depan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lebih intens, sehingga harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung, itu yang sangat kita harapkan. Ini masukan, insya Allah kita terima masukan ini ya. Ini pendapat saya pribadi ya Pak Ya, Presiden betul, PKS. betul. Terima kasih Mas. Cukup ya, ada lagi? Ya. Namun Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut peluang PKS PSI berkoalisi di Jakarta sulit karena PKS akan lebih condong mempertahankan Anies sebagai calon gubernur. Jadi kalau PSI misalnya tertarik berkoalisi dengan PKS, suka tidak suka harus mengusung jagoan ini. Pada level itulah sepertinya PSI akan menemukan kesulitan karena apapun sangat kelihatan bahwa PSI itu punya intensi hanya ingin mengajak PKS berkoalisi dan belum tentu Anies diikut sertakan kalau kedua partai ini berkoalisi. Sementara publik tahu bahwa PKS ini kan cinta matinya ke Anies nggak hilang-hilang sampai hari ini. Jadi kalau kemudian PKS itu diberikan dua opsi, apakah tertarik berkoalisi dengan PSI tapi harus meninggalkan Anies, atau berkoalisi dengan Anies tapi harus menolak PSI, saya kira opsi yang kedua akan diterima oleh PKS, meninggalkan PSI dan lebih menerima berkoalisi dengan Anies Baswedan. Jadi saya kira di situ konteksnya. Meskipun PKS dan PSI kompak bilang pintu koalisi masih terbuka, apakah konstituen keduanya benar-benar satu kata soal kemungkinan kerjasama di Pilkada Jakarta? I love you Tim so much. Liputan Kompas TV. Manuver Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bertemu PKS menarik dicermati. Mungkinkah PSI mau mengusung Anis Sohibul di Pilkada Jakarta atau sebaliknya PKS meninggalkan Anies untuk bergabung bersama PSI? Serta adakah Jokowi saudara di belakang manuver Kaesang bertemu PKS ini? Kita akan bahas bersama dengan Sheryl Tanzil, Ketua DPP PSI dan juga Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat sore Mbak Sheryl, Mas Toto. Selamat sore. Baik. Mbak Sheryl. Ya, halo sore Mas Ibrahim, halo Mas Toto. Halo. Sore, Mbak Sheryl, Sheryl. dari pertemuan kemarin ini PSI PKS mungkin nggak sih untuk berkoalisi di Jakarta? Kalau jadi koalisi, siapa yang akan diusung kira-kira nih? Kalau Jakarta masih jauh lah ya, kita kan masih terus membaca dinamika politik, kita masih mulai juga chemistry-nya gimana. Yang jelas kemarin itu Mas Kaesang dan jajaran DPP PSI, kita hadir itu karena kita menyambut undangan dari DPP PKS ya. Jadi kita mendapatkan undangan dan ya seperti adat ketimuran lah. Sudah pantasnya kalau kita datang gitu loh, bersukacita di sana ya. Jadi obrolannya kemarin juga cukup cair ya.
kita juga membahas kemungkinan untuk kerjasama di berbagai bidang. Lalu kita juga membahas tentang pilkada ini bagaimana, karena memang sudah ada 2 lokasi, ada yang pilgub, ada yang pil wali kota. Itu kita juga memang akan bekerja sama ya mengusung pasangan calon kepala daerah seperti itu. Oke, ini yang menarik, Kaisang tidak menyodorkan namanya pada pertemuan kemarin, tapi justru beri kode ya, kayaknya lebih elok kalau Pak Syahiku yang jadi calon gubernur. Itu gimana? Apakah itu kode dari PSI agar PKS tidak mencalonkan Anies nih, Mbak Sheryl? Kalau kemarin kan Mas Kaisang sudah menyatakan itu pendapat pribadi ya. Karena secara real kita melihat PKS itu ya partai pemenang untuk di wilayah kota DKI. Mereka punya 18 kursi dan selama ini memang komunikasi untuk level kota DKI gitu ya. Untuk DPW selevel DPW PKS dan PS itu sebenarnya hubungannya cukup baik lah untuk komunikasinya, karena kan mereka sama-sama di DPRD begitu ya. PSI dari tahun 2014 sudah punya 8 kursi dan 2024 ini juga berhasil, 2019 8 kursi dan 2024 ini kembali berhasil menjaga 8 kursi. Nah, menurut Mas Kaisang memang melihat kenyataan bahwa ada 18 kursi sebagai partai pemenang, sudah sepantasnya harusnya untuk memajukan sosok gubernur ya sudah selayaknya lah pentolan dari PKS seperti itu. Dan kemarin ya ada presiden PKS juga kan. Tapi dari sekjen PKS sih bilang ya ini suatu gestur yang akan mereka pertimbangkan begitu. Ya intinya ini politik ya Mas ya. Tentunya kita juga ada hitung-hitungannya begitu, dan kita mungkin melihat saat ini sosok-sosok nama yang Oke. beredar ini apakah betul-betul bagus untuk DKI. Nah, dari perspektif Mas Kaisang sendiri, meskipun dia mungkin baru untuk di dunia politik ya, tapi kan insight-nya itu banyak sekali ya, karena kita tahu lah beliau bukan dari keluarga politik baru begitu ya. Oke. Nah, kita melihat Presiden PKS ini sebenarnya punya potensi untuk memajukan dirinya sebagai calon Gubernur. gubernur. Baik, Mas Toto, apa yang Ya. Anda baca dari manuver zigzag politik Kaisang ini? Kemudian tadi disinggung juga soal eloknya menyebut nama Pak Syahiku nih, Mas Toto. Yang jelas saya lebih senang melihat Kaisang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, dibanding kemudian didominasi pemberitaannya menjadi calon di berbagai daerah. Ada yang menyebut di Bekasi, Surabaya, DKI, dan daerah lain. Jadi menurut saya seorang ketua umum dari partai yang ingin dipersepsikan sebagai partai nasional harusnya tidak sekedar menjadi kepala daerah saja. Apalagi kemudian dicari-carikan di banyak daerah. Ya seakan-akan Mas Kaisang nggak ada kerjaan gitu. Padahal kita tahu tugas seorang ketua umum itu luar biasa, apalagi PSI dalam konteks partai nasional. Kedua, saya tidak bisa melihat ini sebagai manuver Mas Kaisang terlebih dahulu, karena tadi Sheryl sudah sebutkan dimulai stimulusnya ini dari undangan DPP PKS. Jadi ini bukan inisiatif dari Mas Kaisang. Tetapi ya ini harus dilihat sebagai piawaian seorang Kaisang yang notabene agak mirip dengan gaya seorang Jokowi. Seorang musuh politik juga harus menjadi bagian dari komunikasi politik. Tapi kalau masuk ke dalam pertanyaan apakah peluangnya besar untuk PKS dengan PSI untuk kemudian berkoalisi di DKI, saya tetap melihat PSI seharusnya tidak akan memajukan Anies Baswedan dengan berbagai macam analisis yang bisa dijabarkan. Artinya tetap peluang itu terjadi kalau catatannya adalah PKS tidak memajukan Anies Baswedan. Lalu apa prasyarat yang memungkinkan PKS tidak memajukan Anies Baswedan? Menurut saya hanya satu. Kalau di level nasional, di level DPP terjadi negosiasi, PKS masuk ke dalam barisan Prabowo Gibran. Dalam konteks itu, mungkin PKS tidak akan memajukan Anies Baswedan, dan mungkin kemudian dalam konteks DKI juga kemudian PSI dan PKS bisa memajukan calon yang sama. Tetapi selama PKS masih menjadi barisan oposisi, menurut saya lebih mungkin buat PKS memajukan Anies Baswedan. Dan dalam kondisi seperti itu menurut saya sulit untuk PSI bisa bersanding dengan PKS untuk berkoalisi. Jadi Mas Toto, dengan Kaisang yang menjawab undangan dari PKS ini, apakah Anda juga melihat ini ada peran Jokowi nih untuk bisa mencairkan dengan PKS? Karena kan sebelumnya santer nih PKS diajak gabung ke Kim, ditawari cawagup dari Kim juga untuk Jakarta. Ya, kalau kita lihat ini kan gaya berpolitik Jokowi ya, mirip bagaimana kelenturan berpolitik dengan siapapun termasuk lawan politik. Bahkan tidak ada yang menyangka dulu lawan politik Jokowi bisa menjadi capres yang di-endorse-nya dan sekarang menjadi presiden terpilih. Jadi menurut saya ini hanya duplikasi dari gaya berpolitik Jokowi yang menurun ke anaknya.
Tetapi apakah ini adalah representasi dari Jokowi? Menurut saya, andai kata pun terjadi upaya menarik PKS dalam barisan Prabowo Gibran yang katakanlah spekulasinya ada peran Jokowi di situ, menurut saya itu malah akan lebih banyak terjadi di panggung politik di belakang layar. Jadi kalau kemarin saya lebih melihat memang upaya Kaisang untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang ketua umum yang memang harus memainkan peran-peran seperti ini, termasuk membuka kemungkinan-kemungkinan yang sekarang memang paling sulit diterka ya, itu ada di DKI. Selain kemudian sulit untuk menerka apakah Anies akan maju atau tidak, apakah PKS, Nasdem, PKB masih akan solid atau tidak. Bahkan di tim pun kan kita tahu seakan-akan ada perbedaan sikap antara misalnya Bang Dasko yang menyatakan mendorong yang namanya RK dari sisi Gerindra, sementara Golkar memiliki sikap yang berbeda untuk RK tetap ada di Jawa Barat. Jadi menurut saya ini salah satu cara untuk kemudian membuka berbagai kemungkinan. Tapi bisa dibaca kalau ini kode dari Kaisang agar PKS tidak memunculkan Anies di Jakarta ketika kemarin disinggung soal Syahiku ini, Mas Toto. Tanpa statement dari Mas Kaisang kemarin pun menurut saya kalau dalam hitung-hitungan elektoral, bukan hanya buat PSI ya, buat seluruh tim normal, hitung-hitungan elektoral dan membaca survei, kalau tidak menginginkan Anies Baswedan, tentu saja mereka berharap bahwa PKS tidak akan memajukan Anies Baswedan karena kekuatan terbesar mesin politik dan tokoh yang memang ada dalam satu segmen pemilih itu adalah PKS dengan Anies. Ketika kemudian misalnya Anies ditinggalkan PKS, tidak mudah loh memadukan antara PDI Perjuangan misalnya atau kemudian dengan Anies Baswedan yang memang memiliki segmen yang berbeda. Jadi memang daya ledaknya akan lebih luar biasa. Kalau ingin mengalahkan Anies Baswedan, salah satu caranya adalah mematikan daya ledak itu dengan membuat PKS tidak mencalonkan Anies Baswedan. Oke, Mbak Sheryl, jadi bagaimana tadi soal peran Jokowi di balik pertemuan kembali nanti betul tadi membalas undangan dari Presiden PKS, dan apa sih sebetulnya yang ingin dicari dari kerjasama PSI dengan PKS ini, karena kan PKS jelas nih di Jakarta masih kekeh Anies Sohibul. Kalau kita sebut nama peran Pak Jokowi agak kejauhan ya, karena tadi saya udah tegaskan bahwa ini undangan dari PKS, jadi bukan inisiatif dari PSI. Kami hanya menjalankan suatu kepatutan norma begitu. Dan juga sudah ditegaskan oleh Mas Ketum kami, Mas Kaisang, yang menyatakan bahwa tidak benar kalau ada tuduhan yang sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen PKS, Pak Habib Abu Bakar ya, yang menyatakan bahwa Pak Jokowi menawar-nawarkan nama Kaisang ke berbagai partai. Kemarin pun berkali-kali Sekjen PKS menyatakan bahwa ya perbedaan politik itu biasa saja. Ini kalau misalnya ada rame-rame kemarin ya biasalah. Sepertinya itu sadar betul bahwa Mas Kaisang itu terganggu dengan statement seperti itu ya. Dan itu kan kita juga sudah rilis resmi, Mas Kaisang sudah menjawab secara resmi kepada media bahwa tidak betul namanya ditawar-tawarkan. Yang ada saat ini adalah justru banyak sekali pihak-pihak yang mengundang Mas Kaisang untuk datang berbicara, berdialog, ayo kita bisa kerja sama apa. Kemarin tuh bahkan situasinya itu ya, PKS kan kemarin juga hadir dengan jajarannya dan juga ada di divisi kepemudaan, ada divisi perempuan dan anak begitu ya, perempuan dan keluarga. Dan dari Sekjen PKS menyatakan kalau bisa bukan hanya pertemuan kali ini saja, tapi ke depan sebaiknya betul-betul sering bertemu, misalnya mengadakan hal-hal di bidang kepemudaan begitu. Dari Presiden PKS menyatakan bisa juga dari hal lingkungan hidup, misalnya menanam pohon bareng, menanam pohon bersama-sama. Muaranya ke koalisi nanti di Jakarta? Ya kita lihat saja bersama bagaimana ya. Ini kan masih sangat dan mungkin sedikit saya tambahkan ya. Untuk Bekasi tidak betul bahwa Kaisang akan masuk dalam bursa. Karena di Pilkada Wali Kota Bekasi itu sudah jelas bahwa akan ada koalisi antara PKS dan PSI mengusung calon pasangan, yang satu adalah kader dari PKS dan wakilnya adalah kader dari PSI. Jadi bukan Mas Kaisang yang akan maju. Baik, sama kayak di Banten ya. Terima kasih Mas Sheryl Tanzil, Ketua DPP PSI, dan juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.